Di tengah pandemi saat ini, warga Muslim hampir di seluruh dunia terpaksa merayakan Lebaran Idul Fitri di rumah saja demi mencegah penyebaran COVID-19. Begitu pula warga Muslim di Amerika Serikat, apalagi saat ini Amerika Serikat menjadi salah satu negara dengan jumlah positif COVID-19 terbanyak di dunia. Dan untuk mengetahui bagaimana suasana Idul Fitri di sana, kita sudah terhubung dengan Nadi Guna Khairi, WNI yang berada di Los Angeles, Amerika Serikat. Selamat malam waktu Jakarta ini, Mas Nadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Baik, waalaikumsalam. Selamat Hari Raya Idul Fitri, Mas Nadi. Kami ingin tahu bagaimana di tengah pandemi, apalagi di Amerika Serikat ya, sebagai negara yang jumlah kasus positifnya cukup banyak ini. Bagaimana umat Muslim atau Anda sendiri merayakan Idul Fitri di tengah pandemi saat ini? Ya, saat ini kami sedang hari pertama ya Idul Fitri. Saat ini kami tetap waspada karena jumlah case di Amerika masih tetap menaik. Sekarang di tempat saya berada ya, Los Angeles atau State California, kita masih berada di salah satu lokasi yang paling red zone gitu. Dan umat-umat Muslim di sini juga paham atas hal tersebut. Jadi kita masih menjaga jarak antar sesama. Walaupun Presiden Trump kemarin sehari sebelum Idul Fitri mengumumkan bahwa rumah ibadah adalah suatu essential yang bisa buka. Tapi pemimpin-pemimpin Islam di Amerika menganjurkan untuk umat Islamnya tetap mengikuti PSBB atau lockdown, karena kita harus menghindari umat Muslim untuk tidak menyebarkan virus-virus ini dalam masjid. Dan orang umat Muslim juga makin kreatif, seperti misalnya di Islamic Center Southern California, mereka mengadakan sholat Idul Fitri bersama secara virtual. Dan di Irvine, di kota Irvine, Muslim komunitasnya, kita mengadakan drive-thru, pembagian makanan untuk orang-orang yang membutuhkan. Ya. Oke, artinya Anda sholat Id tadi di rumahkah atau ada masjid yang masih buka atau bagaimana masyarakat kita yang ada di Los Angeles? Di kota Los Angeles kita dianjurkan untuk melaksanakan sholat Id di rumah masing-masing, dan ada yang mengadakan virtual. Kalau saya sendiri, saya di rumah karena berhubung saya melakukan safe distance. Oke, baik. Nah, tradisi Lebaran biasanya antara WNI yang ada di sana seperti apa sih? Yang mungkin pengalaman Anda dengan masyarakat di sana merayakan sebelum-sebelumnya? Ya, selama 10 tahun saya di Amerika, biasanya kalau sholat Idul Fitri, kami melakukan sholat di konsulat di Los Angeles. Terus setelah sholat bersama, kami berbondong-bondong ke Wisma atau rumah dari Konsul Jenderal untuk melakukan silaturahmi dan kumpul bersama masyarakat Indonesia. Namun saat ini ya kami harus tidak akan melakukan itu karena ada lockdown, dan Konsul Jenderal Los Angeles Indonesia pun sudah mengimbau untuk masyarakat untuk menjaga diri dan tidak berkumpul-kumpul secara banyak. Oke, secara pribadi masih terasa tidak sih ini masih Lebaran, atau memang sudah sangat berbeda sekali dengan tahun-tahun sebelumnya, jadi sudah nggak kayak Lebaran sebenarnya, atau gimana? Iya, jadi ya emang sebelumnya pun Lebaran di Amerika itu sangat beda ya, maksudnya tidak ada liburan, dan kebetulan tahun ini jatuh di akhir pekan, dan di sini pun lagi merayakan hari Memorial Day weekend, jadi 3 hari weekend. Tapi tahun ini yang lebih berbeda adalah ya tidak bisa berkumpul sama keluarga di sini atau teman-teman terdekat. Jadi lebih berbeda. Lebih berbeda, biasanya sudah berbeda, tapi ini lebih berbeda lagi karena situasinya lagi pandemi. Virtual silaturahmi
artinya tetap dijalankan ya dengan keluarga di Indonesia atau dengan teman-teman. Bagaimana tadi ceritanya ketika virtual menghubungi saudara-saudara atau keluarga yang ada di tanah air? Iya, jadi kemarin saat hari terakhir saya puasa di sini, itu kan hari pertama Lebaran di Indonesia, saya video call sama orang tua, sama kakak. Kakak saya yang paling tua pun sekarang lagi di Palembang dan keluarga saya di Jakarta karena lagi lockdown juga di Indonesia. Kakak saya yang tua tidak bisa pulang, jadi kita semua video call. Untung video call-nya bisa beberapa screen, jadi kita bisa maaf-maafan lewat video call dan keluarga besar juga ya tadinya mau pulang kampung tapi saya mengikuti peraturan jadi saya memilih untuk tidak pulang kampung dulu mungkin setelah semua sudah reda baru saya bisa pulang kampung menjenguk keluarga. Oh sempat terpikir sebenarnya mau balik ke Indonesia ya? Oh iya, itu udah direncanakan berbulan-bulan sebelumnya, udah oke, 2 minggu puasa di Indonesia dan Lebaran di Indonesia. Pas dengar beritanya ya udahlah daripada saya nanti membawa penyakit dan keluarga kena semua, mendingan saya safe distance saja. Betul. Pasti ada lagi nanti. Ya, secara pribadi jadi apa yang paling dirindukan Mas Nadi dari perayaan Lebaran yang seperti biasanya? Oh, yang satu makanan, ketupat, lontong sayur. Yang kedua ya hangatnya keluarga. Tinggal jauh di Amerika itu membuat saya mengerti akan pentingnya keluarga besar karena di Indonesia keluarga itu gimana ya membuat kita bahagia lah. Kalau di Amerika kan saya keluarga cuma sedikit jadi ya beda, itu yang membuat saya kangen banget. Jadi sepanjang Lebaran belum makan makanan khas Lebaran yang biasa kita konsumsi ya atau makan seadanya aja? Ya. Kalau sekarang ya kita belajar cara buat makanan-makanan khas Lebaran seperti lontong sayur, sambal goreng lagi. Susah nggak nyari bahan-bahannya? Kalau tadi kan beberapa WNI di luar negeri susah karena ya beberapa pasar tutup akhirnya gitu. Di sana susah nggak? Saya kebetulan di kota Los Angeles itu sudah banyak restoran Indonesia satu, tapi juga perusahaan distribusi makanan Indonesia. Dan di kota Los Angeles sendiri pemerintahnya menyuruh perusahaan-perusahaan makanan distribusi makanan untuk tetap buka karena mereka penting untuk komunitas di Los Angeles. Dan kebetulan istri saya kerja di perusahaan distribusi Indonesia, makanan Indonesia. Jadi oke. Jadi gampang ya. Oke, terima kasih banyak Mas Nadi sudah berbagi cerita soal Lebaran di Los Angeles, apalagi di Amerika Serikat yang jumlah kasusnya cukup banyak. Mudah-mudahan sehat selalu dan tetap semangat meskipun tidak bisa bertemu dengan keluarga. Terima kasih sekali lagi.